Selamat datang di channel video YouTube kami. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian like, dan jangan lupa share bagikan video YouTube kami ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam budaya. Kembali lagi dengan channel kami Gus BCV dengan saya Kamas BCV. Dalam tema kita pada saat ini, sahabat channel, kita akan membahas mengenai pedang pusaka era Mataram. Nah, sebelum kita membahas tema kita berikut ini, jangan sampai melupakan, yaitu like, subscribe, dan share bagikan video kami channel Gus BCV ke media sosial kalian masing-masing sebanyak-banyaknya, agar video kami bisa berkembang dan bisa memberikan video yang lebih banyak lagi yang bisa memberikan hiburan dan pengetahuan untuk kita semua. Oke sahabat channel, tema kita hari ini mengenai pedang ya. Di tema kita yang sudah tema kita episode yang lalu, kita sudah menceritakan mengenai keris, tombak, dan kujang. Tema kita pada saat ini adalah mengenai pedang. Nah, pedang yang saya pegang ini adalah pedang sabet era Mataram awal atau Mataram Senopaten. Nah, pedang dahulunya dipakai buat senjata berperang seperti yang sudah kita bahas di video yang lalu. Senjata pertama adalah tombak, kedua pedang, yang ketiga adalah keris buat senjata pamungkas. Pedang biasanya di sini taruhnya. Nah, ini pedang tangguh Mataram Senopaten, pamor Largangsir. Nah, ini pedang saya yang satu-satunya saya miliki, pedang sabet. Nah, ini pedang sabet era Mataram Senopaten, pamor Largangsir atau pamor miring. Nah, ini era Mataram Senopaten, yaitu abad 16 1600-an, itu era Panembahan Senopati.
Nah, dan ini sangat beda jauh sekali ya sahabat channel. Jadi jenis pedang itu banyak, ada pedang sabet, ada pedang suduk maru, ada pedang larmango dan banyak sebagainya. Nah, ini pedang sabet era Mataram Senopaten. Material besinya sangat berbeda jauh sahabat channel. Nah, jadi pedang itu sebagai senjata dan juga pelengkap pakaian adat pada zaman dahulunya. Nah, sahabat channel, jadi era Mataram Senopaten itu abad ke-16, era Panembahan Senopati. Nah, yang Panembahan Senopati ini adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan, dan juga putra angkat dari Sultan Hadiwijaya Jagatingkir. Nah, ini gagangnya masih ori semua sahabat channel. Nah, pedang sabet yang saya pegang ini panjangnya 55 cm. Oke sahabat channel, jadi kita harus bisa lebih menghargai pusaka senjata ya. Pusaka senjata, jadi selain buat pusaka perang juga buat pelengkap pakaian adat. Nah, pedang sabet dahulunya sebagai buat alat perang, senjata kedua dalam berperang, dan simbolis. Nah, kalau pedang sabet yang saya miliki ini dulu adalah pegangan seorang temenggung di keraton Mataram. Karena ciri khas pegangan seorang bangsawan atau kelas keningrat, pusaka-pusaka berkelas rata-rata pamor kelas. Pamor ler gangsir adalah pamor kelas dalam pamor pusaka. Nah, pamor ler gangsir adalah pamor langka, pamor kelas, dan dahulunya dimiliki oleh seorang temenggung di era Mataram. Temenggung atau Senopati Raden. Nah, dan dahulunya ini saya dapatkan dari Keraton Jogja. Pedang ini sangat istimewa sahabat channel. Nah sahabat channel, jadi kita harus bisa melestarikan dan harus bisa menjaga dan membudidayakan ya peninggalan leluhur kita, nenek moyang kita, jangan sampai hilang dan jangan sampai punah agar tidak dikuasai oleh negara lain. Nah, saya koleksi pedang, ada selain pedang sabet ini ada pedang suduk maru 2, satu era Pajang, satu era Mataram Senopaten. Nah, mengenai pedang suduk maru akan kita jelaskan di episode berikutnya. Yang kita bahas pedang sabet. Nah, pedang sabet ini disebut pedang sabet karena pedang sabet ini, nah bentuknya seperti ini. Ini gunakan untuk menyabet musuh. Nah, gunakan untuk menyabet musuh pedang sabet. Nah, suduk maru digunakan untuk menusuk atau menyuduk musuh. Nah, pedang suduk maru, pedang sabet. Nah, bedanya sangat jauh ya sahabat channel, dan material besinya sangat berbeda dengan material pedang yang lainnya atau pedang biasa, sangat beda jauh. Nah, ini saya miliki sudah lama sekali sahabat channel, pedang tersebut ini. Nah, pedang sabet pamor miring lar gangsir era Mataram awal atau Mataram Senopaten, itu abad ke-16 era Panembahan Senopati atau Raden Danang Sutawijaya. Nah, mengenai sejarah Panembahan Senopati dahulu adalah seorang raja Mataram Islam, di mana Mataram Islam dulu pertama kali didirikan oleh Raden Danang Sutawijaya Panembahan Senopati karena beliau mendapatkan sebuah anugerah, yaitu dari orang tua angkatnya
yaitu Sultan Hadiwijaya Raden Jagatingkir, karena mampu mengalahkan Pangeran Arya Penangsang menggunakan tombak Kiai Pleretnya. Nah, dan kemudian Pandeglang Senopati menjadi raja di Mataram, itu era Mataram Islam tahun 1600-an, itu abad ke-16. Nah, abad ke-15 itu era Kerajaan Demak dan era Kerajaan Pajang, jadi jauh beda abad. Tahun 1400-an itu era-era Kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya. Nah, itu Kanjeng Sunan Ampel masih ada. Kalau misalnya abad ke-13 itu eranya Syekh Mana Malik Ibrahim, dan abad ke-12 eranya Syekh Jumadil Kubro. Jadi kita harus mengetahui ya pusaka sepuh dan tidaknya, terus harus mengetahui abad pembuatannya, eranya. Nah, setelah era Kerajaan Mataram Senopati itu abad 1600-an, abad ke-16 Mataram Senopaten. Nah, kemudian abad ke-17 eranya itu era Sultan Amangkurat, abad ke-17. Abad ke-18 eranya Hamengkubuwono Pakubuwono. Jadi sudah beda jauh. Nah, satu abad itu 100 tahun. Oke sahabat channel, mengenai pembahasan kita mengenai pedang ya, dan ini masih ori semua sahabat channel. Ini warangkanya kayu sonokling, ini kulit sapi asli. Nah, jadi tema kita kali ini mengenai pusaka adalah menjelaskan mengenai pusaka. Apa sih pusaka? Nah, pusaka adalah sebuah peninggalan leluhur kita yang didahului sebagai senjata dan pelengkap pakaian adat. Nah, jadi nggak ada unsur musyrik, syirik, dan unsur klinik, tidak ada. Nah, seperti pedang ini ya, pedang ini juga sama peninggalan leluhur kita. Nah, peninggalan leluhur kita rawat, kita jaga, kita lestarikan ya, karena bukan kita sebagai putra-putri bangsa yang merawat dan melestarikan pusaka tersebut, siapa lagi? Jangan sampai senjata-senjata kita ini, senjata leluhur kita ini diakui dan dikuasai oleh negara asing. Nah, karena sangat prihatin sekali ya, masyarakat negara kita tuh karena terpengaruh dengan budaya luar, terpengaruh dengan ajaran luar, sampai melupakan namanya adat istiadat, budaya, tata krama, adab. Nah, sampai melupakan seperti itu. Contoh, dalam adab anak muda sekarang dengan adabnya anak muda zaman dahulu, ini kan maksudnya ke budaya ya. Budaya melalui sebuah adab. Nah, adabnya orang dahulu itu terhadap orang tua itu selalu tawaduk, merendah, dan selalu jujur, tidak berani dulu melawan orang tua. Tapi adabnya sekarang karena sudah mengikuti ajaran luar, terpengaruh dengan ajaran luar seperti video-video porno dan sebagainya, itu kan budaya luar aslinya, budaya luar. Nah, jadi karena kita melupakan budaya luar sendiri yang mengenai adab, tata krama, etika ya, memperbaiki akhlak kita turi akhlak kita, akhlak leluhur kita, adab, etika, tata krama leluhur kita harus tiru, harus kita jadikan itu sebagai pembelajaran diri kita. Contoh dari pusaka. Nah, pusaka itu leluhur kita miliki sebagai senjata perang dan sebagai pelengkap pakaian adat, tidak lebih dari itu. Nah, jadi harus kita lestarikan. Nah, seperti ini namanya pamor lari gangsir atau pamor miring. Nah, jadi mulai saat ini kita harus bisa melestarikan dan harus bisa menjaga, harus bisa memahami yang mengenai pusaka budaya leluhur kita, jangan sampai hancur, jangan sampai rusak, karena negara kita ini susah diserang dari luar, maksudnya secara langsung, tapi
negara kita ini sekarang ini perlahan-lahan dirusak melalui dalam, yaitu dirusak sejarahnya, dirusak adab tata krama etika putra-putri bangsanya, dihancurkan sejarah dulu, dikaburkan dulu sejarahnya, budayanya, agar masyarakat itu tidak lagi menghargai sejarah, tidak lagi menghargai budaya, dan tidak lagi menghargai peninggalan leluhurnya. Nah, jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya luar dan budaya negara asing dan hasutan dari luar. Kita harus memiliki prinsip, kita lahir di Indonesia, kita lahir memiliki suku, adat, dan agama yang berbeda. Jadi kita harus bertoleransi, saling menjaga, saling melindungi, saling melestarikan, jangan saling menjatuhkan dan jangan saling menghancurkan. Seandainya kita bersatu, saling membantu, saling menjaga, kita tidak akan bisa dihancurkan oleh negara luar. Nah, jadi kita harus memiliki seperti pedang, ya. Kita harus memiliki sifat seperti pedang, prinsip yang kuat. Semakin kita bersatu, semakin kita bersama membangun negara melalui sejarah-sejarah dan budaya, insya Allah kita akan mampu melindungi negara kita dari kehancuran dan dari kerusakan yang diakibatkan oleh negara luar. Karena yang pertama kali dirusak itu pertama adalah norma, kedua adalah sejarah, dan yang ketiga adalah budayanya. Jadi budaya, adab, tata krama etika, adat istiadat di negara kita perlahan-lahan mulai dipudarkan, dikatakan syirik, musyrik, dan lain sebagainya. Nah, itu syirik musyrik itu tergantung niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti pedang. Pedang itu adalah senjata. Senjata dipakai buat perang dan buat pelengkapan adat. Nah, bedanya pedang di Indonesia, di Jawa dengan di negara lain apa? Pertama, di Indonesia pedangnya terbuat dari batu meteorit, ya, batu meteorit tercipta dari 5 unsur logam, meteorit, baja, terus dari besi-besi lainnya, gitu kan. Enggak tercipta sebuah pamor, ya, yang tidak dimiliki oleh senjata-senjata dari negara luar. Karena empu di Indonesia itu, khususnya di Jawa itu, membuat pusaka itu tidak sembarangan, tidak asal menempa, tidak asal membuat material besi itu tidak asal-asalan. Maka seperti pedang kita yang kita pegang ini, kok kenapa sih pedang di Jawa rata-rata memiliki pamor? Nah, karena pamor ini dari tempaan dan lipatan besi. Nah, dari hasil lipatan besi, tempaan berkali-kali, dan hasil tirakat yang tidak mudah, sang empu pun membuat pusaka sesuai dengan hajat, sesuai dengan jabatan dan posisi orang yang memesan pusaka tersebut. Seperti ini pamor Largansir dan pamor Keningratan atau berkelas. Dahulunya bisa orang-orang pembesar kerajaan yang memiliki pedang ini. Bisa dapatkan dari Keraton Jogja. Nah, oke, sahabat channel, cukup sekian pembahasan kita di tema pedang ini. Ya, kita hanya bisa membahas sedikit mengenai pedang. Kenapa sih Kang kok pedangnya kok ada gambar? Ini bukan gambar, sahabat channel, ini pamor. Nah, ini kalau pedang-pedang sepuh, pedang-pedang ori, peninggalan leluhur dulu itu memiliki pamor. Dan pamornya itu sangat beda sekali dengan pedang-pedang buatan sekarang. Material besinya juga sangat beda sekali, lipatan besinya juga beda. Ini dari materialnya, lipatan besinya, tempaannya Erara Mataram Senopaten, pamor Largansir. Nah, sangat unik ya sahabat channel ya. Jadi
kenapa sih Kang Mas BCV kok senang melihat memiliki keris, tombak dan pedang? Karena saya ini mencintai sejarah, mencintai budaya, dan sangat ingin sekali melestarikan peninggalan leluhur kita. Nah, karena saya dari kecil pun sangat menyukai yang namanya keris, tombak, pedang dan sebagainya. Ya. Jadi cerita saya memiliki keris, pedang dan tombak itu awal mulanya itu sejak kecil sering mimpi mendapatkan keris, sering mendapatkan pedang, tombak gitu kan. Dan alhamdulillah setelah dewasa seperti ini bisa memiliki keris, pedang, tombak yang nyata ya, sampai akhirnya mengoleksi banyak pusaka keris, tombak di rumah. Nah, jadi semua itu tergantung niatnya, hajat kita. Jadi tergantung niat kita. Kalau niat kita untuk mengoleksi, mengerungi budaya, itu tidak masalah gitu kan. Jadi musyrik syiriknya, kliniknya tergantung tujuan kalian, tergantung niat kalian. Kalau pesan saya, apabila kalian memiliki keris, tombak dan pedang, usahakan niatnya untuk menguri-nguri budaya, kedua melestarikan peninggalan leluhur, dan yang ketiga karena cinta terhadap peninggalan leluhur kita. Jadi jangan sampai keluar dari jalur, apalagi sampai melenceng atau sesat ya. Alhamdulillah min dzalik. Oke sahabat channel, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video kami. Apabila ada kesalahan ucapan dan penyampaian dari kami, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Ambil sisi baik dan positifnya, buang sisi buruk dan negatifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu.